aku Segin Lestari dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang filsafat kontemporer. Sejarah awal lahirnya filsafat kontemporer. Istilah filsafat barat kontemporer ini pertama sekali muncul di Prancis, Jerman, dan Inggris pada abad ke-20. Kemunculannya ialah sebagai kritik terhadap perkembangan filsafat pada abad modern. Kritikan utama yang dimunculkan adalah dekonstruksi terhadap rasionalisme yang telah begitu didewakan dalam membangun kebudayaan dunia barat. Dekonstruksi dinilai sangat diperlukan karena rasionalis yang berlebihan telah menyisihkan seluruh nilai dan norma-norma dalam menjalankan kehidupan. Perubahan substansial dan proses radikalisasi menandai cara berpikir zaman ini. Hal ini dipicu oleh perubahan radikal pada bidang sosial, budaya, teknologi, ilmu pengetahuan, dan gambaran diri manusia. Pemikir-pemikir berpengaruh pada zaman ini adalah Kierkegaard, Marx, Peirce, Nietzsche, Freud, dan Einstein. Ketujuh ilmuwan tersebut telah ikut membentuk dan memberi arah bagi perkembangan filsafat abad ke-20. Perkembangan ilmu pengetahuan telah meletakkan basis bagi munculnya eksistensialisme, Marxisme, pragmatisme, kritikan kebudayaan radikal, analisa bahasa logis, psikoanalisa, dan diskursus yang intensif dengan teori-teori fisika serta ilmu alam kontemporer. Untuk perkembangan filsafat pada paruh kedua abad ke-20, pengaruh pragmatisme Amerika memainkan peran penting. Di Amerika Serikat, Charles Sanders Peirce 1839 sampai 1914, William James 1842 sampai 1910, dan John Dewey 1859 sampai 1952 mengembangkan epistemologi, teori pengetahuan, dan filsafat ilmu pengetahuan atas dasar prinsip teori tindakan yang tertolak dari fenomen empiris sehari-hari. Prinsip teori tindakan ini memasukkan proses-proses perkembangan jangka panjang ke dalam refleksi atas persoalan-persoalan moral dan memandang ideal demokrasi sebagai basis makna tuntutan-tuntutan kebenaran. Dengan demikian, proses ini menunjukkan secara kasat mata implikasi praktis normatif dari sistem ilmu pengetahuan deskriptif teoritis seperti halnya syarat-syarat deskriptif teoritis dari etika, pedagogik, dan sosiologi. Tinjauan umum tentang filsafat kontemporer. 1. Kehidupan manusia abad 20 adalah kehidupan yang rumit dan penuh dengan berbagai persoalan. Para filsuf menemukan bahwa sumber dari kerumitan ini adalah pada cara berpikirnya. Oleh karena itu, mereka sangat peduli untuk menelitinya dengan mengikuti metode ilmiah secara tepat dan cermat. Mereka mulai mengkaji bahasa, makna, dan simbol. Mereka juga mengkaji emosi-emosi yang ada pada manusia serta sikap hidup manusia. Yang kedua, pada masa ini ilmu pengetahuan telah memperoleh banyak kemenangan dalam disiplin ilmu-ilmu alam serta pemahaman terhadap realitas. Orientasi inilah yang ingin dicapai oleh filsafat-filsafat kontemporer. Maka kita menemukan kebanyakan filsafat-filsafat ini bersifat realis jika kita menafikan beberapa filsuf yang menyerukan dan sangat berpegang pada idealisme. Yang ketiga, zaman kita juga mempunyai ciri kemajuan peradaban dan teknologi sebagai akibat dari pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam berbagai lapangan kehidupan yang berbeda. Kemajuan teknologi ini telah memudahkan berbagai persoalan hidup manusia, sehingga membuatnya mampu mengkonstruksi filsafat barat kontemporer, mengeksploitasi dan menguasai alam. Akan tetapi, pada saat yang sama, jiwa manusia telah berubah menjadi seperti mesin. Ia kehilangan banyak ketenangan batin dan jiwanya. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaannya menjadi goyah. Khususnya setelah terjadi
dua perang dunia yang sangat destruktif dan menyisakan ancaman perang atom yang tidak hanya membahayakan sekelompok orang saja, melainkan seluruh umat manusia. Selanjutnya, bagian C, pembahasan dalam filsafat barat kontemporer. Sebagaimana dari penjelasan di atas, filsafat barat kontemporer merupakan pematangan lebih lanjut dari filsafat barat modern. Filsafat ini ditandai oleh beberapa pemikiran, yaitu filsafat yang berkembang pada pertengahan abad ke-19 sampai abad ke-20 hingga sekarang. Pada abad ke-19, ada yang mengatakan sebagai abad ideologi, juga merupakan periode di mana filsafat sejarah, disiplin metafisika yang paling kaya warna dan membawa perkembangan bagi sejarah dan nasib manusia. Menurut Harun Hadiwijono, abad ke-19 merupakan abad yang paling rumit di antara abad yang sebelumnya. Hal ini disebabkan karena yang pertama, daerah tempat filsafat menjadi lebih luas. Yang kedua, ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat. Yang ketiga, produksi mesin-mesin membuat perubahan di darat. Yang keempat, terjadi suatu revolusi dalam bidang filsafat maupun politik terhadap sistem-sistem tradisional. Yang kelima, mendominasinya filsafat Jerman. Singkat banget tahu. Selanjutnya, karakteristik filsafat kontemporer. Yang pertama, mengagungkan nilai-nilai relativitas dan mini narasi. Yang kedua, memiliki kecenderungan yang beragam dalam pemikiran. Yang ketiga, mengkritik logosisme filsafat modern yang berusaha menjadikan rasio sebagai instrumen utama. Yang keempat, berada pada jalur holistik dan dekonstruksi. Yang kelima, bebas menggunakan teori, menanggapi dan mengkritik selama kebebasan tersebut original. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, kesimpulannya adalah istilah filsafat barat kontemporer ini pertama sekali muncul di Prancis, Jerman, dan Inggris pada abad ke-20. Perkembangan filsafat pada paruh kedua abad ke-20, pengaruh pragmatisme Amerika memainkan peran penting. Filsafat kontemporer memiliki beberapa tinjauan umum dan beberapa pembahasan filsafat kontemporer lainnya, serta memiliki beberapa karakteristik dalam filsafat kontemporer. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.